So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel saya, Yayan Emira. Sebelumnya saya mau mohon maaf ya kalau selama saya dubbing mungkin terdengar suara kendaraan berseliweran gitu. Karena saya lagi dubbing ini di pinggir jalan ya teman-teman, sambil nunggu anak saya sekolah. Alhamdulillah sudah mau 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya teman-teman. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dimana ini tuh memang masih dalam satu hari, tapi karena durasinya kepanjangan makanya saya bagi dua. Kalau kemarin saya membagikan aktivitas pada saat sahur sampai siang hari, nah kalau sekarang saya membagikan aktivitas dari siang hari sampai nanti buka puasa ya teman-teman. Sambil teman-teman semua menikmati video saya ini, saya mau sedikit bercerita nih, membagikan pengalaman saya mengenai cara mengajarkan hemat pada anak-anak sejak dini ya teman-teman. Sebelum bercerita, jadi saya itu hari ini mau masak lotek ya teman-teman untuk buka puasa, dan juga tempe kecap. Tempe kecap ini adalah menu favoritnya anak-anak. Nah, ini sayuran yang akan saya bikin lotek. Loteknya lotek matang aja ya teman-teman, lotek yang direbus. Dan ini hasil belanjaan tadi. Ini tuh belanjaan ini itu semuanya 10.000 ya teman-teman. Saya beli di warung dekat rumah. Si kacang tanahnya itu harganya seperempat itu 6.000, terus walu 2 itu harganya 3.000, tempe satu papan kecil itu harganya 30.000. Jadi totalnya adalah 10.000 ya. Jadi nanti kacang tanahnya itu akan saya goreng, terus si walunya itu mau direbus, dan juga itu tempenya untuk tempe kecap nanti ya. Nah, tempe kecapnya tuh saya pakai cabai kering, cabai yang gede-gede tapi yang keringnya itu tuh enak banget ya. Soalnya si warnanya tuh lebih keluar, tapi rasanya tuh nggak pedas sama sekali, jadi anak-anak bisa makan ya teman-teman. Back to topic ya teman-teman. Nah, jadi cara yang saya ajarkan ke anak-anak ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun ya, dan berprogres ya teman-teman. Ada hasilnya, walaupun memang belum begitu maksimal karena yang namanya anak-anak kan masih dalam tahap belajar. Jangankan anak-anak ya teman-teman, kita pun sebagai orang tua ya memang sulit untuk menjalankan hidup yang hemat gitu, karena sulitnya itu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Bener nggak sih teman-teman semua? Sedikit flashback ya. Jadi pada waktu dulu itu kebetulan rumah saya itu deket warung, dan daerah rumah saya tuh banyak banget yang jualan. Jadi anak-anak itu sehari itu bisa sampai 20.000, kadang 15.000 gitu. Paling kecil itu kadang 10.000 sehari jajan. Nah, itu tuh jadi nyicil, habis uang minta lagi, dikasih 2.000 nggak kerasa sampai 10.000 20.000 gitu. Kalau diambil paling kecilnya per anak itu jajan 10.000, jadi dua anak itu 20.000, dikalikan 30 hari itu sudah ada 600.000, dan 600.000 itu bisa kita manfaatkan untuk keperluan anak-anak yang lebih esensial gitu, lebih primer gitu ya. Sempat pakai metode jajan di rumah, jadi anak-anak nggak jajan di warung, tapi makan makanan yang ada di rumah. Jadi saya beli ke grosir gitu jajanan, dan jajanan itu untuk anak-anak di rumah biar nggak jajan keluar. Tapi begitu datang itu makanan sekilat langsung habis, jadi nggak sampai waktu yang ditentukan harusnya habis, ini tuh udah habis duluan gitu. Dan itu tuh nggak efektif sama sekali kalau buat anak-anak saya. Makin sini anak-anak makin besar, makin banyak kebutuhan, makin banyak uang yang harus dikeluarkan. Nah, lalu akhirnya saya dan suami sepakat untuk memberikan pengertian kepada anak-anak. Memang secara perlahan sih, tidak bisa langsung jreng gitu ya, langsung berhasil, enggak. Tapi secara perlahan, terus menerus kami memberikan pengertian bahwa uang yang kami punya itu tidak semuanya dihabiskan untuk jajan. Banyak keperluan yang lebih penting, yang lebih mendesak daripada halnya menghabiskan uang jajan saja.
Dan alhamdulillahnya ada respon balik dari anak-anak ke kita, dan mereka mengutarakan maunya mereka tuh kayak gimana. Katanya aku tuh pingin pegang uang 5.000, 10.000 kayak teman-teman bunda, katanya gitu. Dari situ jadinya kita sepakat nih teman-teman, memberikan uang sebanyak 10.000 ke anak-anak untuk 1 hari full, dengan syarat tidak minta lagi ke orang tuanya. Tapi yang namanya anak-anak ya teman-teman, tidak mudah gitu ya bagi mereka untuk masuk ke dalam pembiasaan yang baru. Tapi makin sini, makin anak-anak bisa lebih dewasa, makin bisa terbiasa gitu karena pembiasaan yang saya berikan itu. Makanya mereka kadang bisa saving teman-teman dari uang yang saya berikan per hari itu. Makanya kadang untuk hari berikutnya itu saya nggak kasih lagi jajan. Terus misalkan nih saya lagi banyak pengeluaran, mereka sudah paham, oh ya sudah, mereka jajankan saja uang yang mereka punya gitu. Terus makin sini saya tambah lagi nih, ketika saya ada rezeki lebih, saya memberikan lebih uang jajan mereka, tapi untuk dihabiskan selama 3 hari, terus bertahap selama 1 minggu. Dan alhamdulillahnya, walaupun kadang-kadang karena mungkin belum bisa menahan keinginan gitu, terkadang masih kekurangan juga gitu, tapi nggak apa-apa. Itu yang betul-betul saya syukuri, karena mereka setidaknya mau berkomitmen dengan pembiasaan dan keinginan yang mereka sepakati sendiri gitu. Sampai di detik ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang masih stay dalam video saya ini. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman semua yang mau menonton video saya, mendengarkan sedikit sharing sederhana dari saya. Dan salam kenal, saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak. Sisa sahur kemarin saya punya sedikit makaroni, jadinya biar tambah banyak ya sudah saya satukan saja ya dengan tempenya. Nah, ini adalah lotek yang saya buat. Jadi bahan-bahannya adalah kencur, bawang putih, sedikit garam, terus kacang tanah yang saya goreng. Tapi kebetulan kacang tanahnya itu nggak gurih ya teman-teman. Biasanya saya tuh selalu beli yang kecil-kecil, tapi ini besar-besar jadinya nggak gurih. Terus juga saya pakai gula merah, tapi gula merahnya juga nggak manis, malah asin. Jadinya loteknya juga kurang mantep lah kalau kata saya, karena bahan-bahan yang biasa saya beli itu nggak ada gitu, jadinya ya seadanya aja. Tapi alhamdulillahnya loteknya habis, bisa dimakan. Terus harusnya itu tuh pakai kentang untuk pengikat si si bumbunya, cuman karena nggak ada kentang ya sudah, saya pakai singkong yang saya rebus, sisa singkong yang saya rebus. Tapi ya masih bisa ngikat sih, cuman kalau lebih enaknya pakai ubi atau enggak kentang. Jadi setelah proses yang panjang tadi, akhirnya ada nih beberapa perubahan yang terlihat dalam diri anak-anak. Yang pertama, mereka sudah bisa nih menentukan yang mana prioritas dan mana yang bukan prioritas. Yang kedua, mereka menjadi jauh lebih bersyukur ya dari sebelumnya. Juga mereka jauh lebih bisa memahami keadaan. Dan yang ketiga, yang paling penting itu mereka sudah paham artinya insya Allah. Kalau dulu nih mindsetnya anak-anak itu kalau punya keinginan minta ke orang tuanya bilang insya Allah, nah itu tuh artinya nggak jadi. Tapi kalau sekarang mereka paham kalau insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Sudah waktunya buka puasa ya teman-teman. Alhamdulillah sampai detik ini anak-anak masih penuh puasanya ya, belum ada yang batal. Nah, itu tadi beberapa pengalaman yang saya rasakan sendiri mengenai cara mengajarkan anak untuk berhemat. Bukan maksud menggurui, tapi itu memang betul-betul pengalaman pribadi. Buat teman-teman yang punya saran lain, boleh komen di kolom komentar ya. Insya Allah di next video saya mau bercerita lagi mengenai anak yang IQ-nya normal bawah dan anak yang IQ-nya normal atas. Sekian video dari saya, mohon maaf segala kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
is it just a sentimental haze? A blanket safe and warm, a shelter from the stormy skies. The fights are all forgotten in the mist. The lonely tears are lost in the abyss. The grass is always green, the house is always clean. The smiles never seem to fade.